NPM 2004020800022 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 Universitas PGRI Kanjuruhan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wajid Bude selaku dosen pembimbing mata kuliah kelahiran berbicara. Video ini akan membahas mengenai perubahan bunyi dalam fonologi. Perubahan bunyi dalam fonologi. Bunyi bahasa dalam penggunaannya bersifat variatif atau berubah-ubah. Jenis-jenis perubahan fonem bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anafikis, sebagaimana uraian berikut ini. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Perubahan bunyi asimilasi ini bedakan menjadi tiga, yaitu total partial, kontak distant, dan regresif progresif. Misalnya, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia sering diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P. Yang kedua, mengenai disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada dua bunyi yaitu R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dan fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Yang ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contoh, kata toko, koko, oto, masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah O, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem O, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Yang keempat, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Misalnya, fonem B pada silaba akhir pada kata adab dan sebab diucapkan P. Adab dan sebab yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambatan letup suara B tidak mungkin terjadi pada posisi koda. Ketika dinetralisasikan menjadi hambatan tidak bersuara yaitu P, sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Yang kelima, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghambatan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, sering dijumpai pemakaian kata tak atau hendak untuk tidak, tiada untuk tidak aja, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi, padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut
kontraksi. Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ada 3 jenis, yaitu afesis, yakni penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Contoh, tetapi menjadi tapi. Yang kedua, apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Contoh, presiden menggunakan nt menjadi presiden hanya n. Yang ketiga, sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Contoh, baharu menjadi baru. Yang keenam, metatesis. Metatesis adalah transposisi bunyi atau suku kata dalam sebuah kata atau kata dalam kalimat. Paling umum ini mengacu pada pertukaran dua atau lebih segmen atau suku kata yang berdekatan, yang dikenal sebagai metatesis lokal. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, brantas menjadi bantras. Metatesis juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba. Yang ketujuh, mengenai diftongisasi. Gugus vokal disebut diftong, kumpulan beberapa bunyi vokal yang berlainan, yang berada dalam satu suku kata yang sama. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggota, santosa diucapkan sentausa. Perubahan itu terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analog penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh, teladan menjadi tauladan, dengan vokal E menjadi AU. Yang kedua, topan menjadi taufan, dengan vokal O menjadi AU. Yang ke-8, monoftongisasi. Nah, kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi. Bunyi diftong kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh, bunyi AW pada audio menjadi adio, bunyi AY pada balai menjadi bale, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-9 yakni anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Misalnya, putra menjadi putera dengan penambahan huruf E, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, sloka menjadi seloka. Akibat penambahan E tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari kluster yang disisipi bunyi E menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada E. Jadi, tra menjadi tera, tri menjadi teri, sri menjadi seri, dan slo menjadi selo. Nah, dari penjabaran yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang menjadi perhatian dari para ahli bahasa. Bunyi bahasa ini merupakan sarana komunikasi melalui bahasa dengan cara lisan. Bunyi bahasa dalam penggunaannya bersifat variatif atau berubah-ubah. Nah, dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya.
Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi, apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada pembedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonetis. Nah, itu dia penjabaran dari saya mengenai perubahan bunyi dalam fonologi. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.